Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala syahr Sya'ban bi fadilatis shalah was siyam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul izzati wal karam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul haudi wasyafa'ati wal maqam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi dhalam, amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min 'indina innahu huwas sami'ul 'alim. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Al-mukarramun wal mukarramat, para hadirin hadirat jamaah Masjid Jami Baitul Izzah yang mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, Allah berkahkan rezekinya, Allah mudahkan urusannya, Allah angkat penyakit-penyakitnya, sehingga kita semua bisa bertemu dengan bulan mulia, yaitu bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pagi ini kita akan membawakan tema amalan terbaik di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang ke-8 dari hitungan Hijriyah, dan dia terletak di antara dua bulan agung, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Sehingga ketika orang melihat karena bulan ini terjepit di antara dua bulan, mereka menganggap bahwa bulan ini bulan yang biasa-biasa saja, sehingga mereka lupa yang mestinya di bulan ini mereka melakukan kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, akhirnya dia pun malah menjauhinya. Terlebih lagi di bulan ini, untuk tahun ini banyak liburnya ya. Banyak liburnya sehingga kita jauh dari takwa kepada Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadis Ahmad dari Usamah bin Zaid, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang bulan ini oleh sahabat. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, walam araka tasum min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban." Ya Rasulullah, aku lihat engkau di bulan ini sangat berbeda dengan bulan yang lainnya. Kalau di bulan yang lainnya engkau berpuasa biasanya paling awal atau pertengahan atau akhirnya saja. Kalau di setiap pekannya hanya hari Isnin dan hari Kamis. Tapi di bulan ini sangat berbeda. Ada yang mengatakan hampir semua beliau puasai. Ada yang mengatakan juga seluruh bulan ini Rasulullah SAW berpuasa. Dari tanggal 1 sampai akhir berpuasa full. Lantas kenapa ya Rasulullah? Sedangkan engkau berpuasa hanya di bulan Ramadan saja yang benar-benar sempurna 30 hari.
Tapi di bulan ini pun sama. Beliau menjawab, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Syaban itu adalah bulan yaghfulun nasu anhu, yang biasanya orang lalai terhadapnya. Dia terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Oleh karenanya, aku ingatkan mereka dengan haliyahku, dengan sikapku ini, agar mereka jangan sampai lalai di bulan ini dengan berpuasa 1 bulan penuh. Yang pertama, yang kedua kata beliau, wa huwa syahrun turfa'ul a'mal fihi ila rabbil alamin azza wa jalla. Dan di bulan Syaban juga semua amal-amal ibadah akan diangkat, disetorkan kepada Rabbul Alamin. Maka fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Maka ketika itu aku sangat menyukai tatkala amalku diangkat keadaanku sedang berpuasa. Sebelum kita lanjutkan amalia-amalia atau amal terbaik di Sya'ban, alangkah baiknya kita mengenali tentang huruf Sya'ban ya. Sya'ban itu kalau secara arti dia ditulis shin, ain, ba, alif, nun, Sya'ban. Shin, ain, ba, alif, nun, Sya'ban. Jadi asal mulanya Sya'ban adalah shin, ain, dan ba, Sya'bun. Jadi alif nun ini adalah ziyadah tambahannya. Dan setiap ada nama yang ditambahi dengan alif nun di akhir dan hurufnya 3, maka dia tidak boleh ditanwin. Ramadan ada 3 huruf, ra, mim, dan dad. Kemudian yang 2 lagi alif nun. Atau Affan, nama juga nama orang sahabat Utsman bin Affan, ada 3 huruf, ain, fa, tasydid. Affan, alif nun, sama juga. Jadi asal mulanya Sya'ban, Affan, Ramadan adalah kita hilangkan alif nunnya, sisanya apa? Ramadan, Affa, dan Sya'ba. Nah, Sya'ban ini secara arti Sya'ban atau Sya'bun artinya syu'bun atau cabang. Jadi ketika Nabi ditanya kena 5 summiya Sya'ban, kenapa disebut dengan sebutan Sya'ban? Li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsir. Karena di bulan Sya'ban itu banyak bercabang-cabang segala macam kebaikan. Disebutlah dengan tulisan atau penamaan Sya'ban. Karena di dalam bulan ini banyak amal-amal yang bercabang-cabang. Artinya tidak hanya satu saja amal kita untuk melakukan ibadah di bulan ini, tapi sangat banyak Sya'ban. Yang pertama, yang kedua, Yahya bin Mu'adz dalam kitab Subdatul Wa'idin berkata, Sya'ban ada 5 huruf, betul enggak? Ada shin, ada ain, ada ba, ada alif, ada nun. Ternyata ini ada singkatannya ya. Ada singkatannya. Yang pertama shin. Shin artinya syaraf. Ain artinya izzah. Ba artinya bir. Alif artinya ulfah. Dan nun artinya nur. Jadi 5 huruf ini mengandung arti masing-masing. Dan semuanya artinya luar biasa. Yang pertama shin, syaraf, kemuliaan. Jadi kalau orang ingin mulia, muliakan bulan ini, insya Allah akan mulia dia. Syaraf. Kedua ain, artinya apa? Izzah, perkasa, gagah ya. Al-Aziz, kalau artinya Al-Aziz, gagah, perkasa, itu izzah. Baitul Izzah, rumahnya keperkasaan. Ya gagah, Baitul Izzah nih, Baitul Izzah. Kan Baitul Izzah. Ya. Di setiap orang yang masuk dalam lingkaran Baitul Izzah, jamaah Baitul Izzah, siapapun orangnya, baik dia nantinya akan ikut lomba, tapi masih termasuk
jamaah Baitul Izzah, semoga Allah menangkan mereka. Kan izzah ya. Dan juga masjid ini ya, ini pengalaman, ini emang nyata. Masjid Baitul Izzah ini, saya kan sering keliling dari Islamik ini kemana gitu. Dan alhamdulillah masjid ini banyak pujian-pujian. Banyak pujian-pujian yang di tempat-tempat lain tidak ada, di sini ada gitu. Di sini pernah Ramadan itu tarawih satu malam 1 juz, pernah kan? Meskipun ada yang sebagian yang manyun apa. Tapi luar biasa ini. Bahkan Covid juga, ketika Covid di mana-mana pada namanya. Ini jangan diperlihatkan, nanti polisi tahu nih. Di sini tetap mengadakan Jumat, luar biasa. Baitul Izzah namanya. Baitul Izzah. Itu izzah artinya apa? Keperkasaan ya. Kemudian yang ketiga, Sya'ban, ba itu apa? Birrun. Birrun apa? Kebajikan, kebaktian, kebajikan itu bir. Jadi insyaallah Baitul Izzah ini semuanya akan berbakti kepada Allah Ta'ala ya, dengan melaksanakan semua perintahnya, meninggalkan semua larangannya. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya alifnya apa? Ulfah, kecintaan, kebersamaan. Nah ini di bulan ini ulfah, mendekati bulan Ramadan, terlihatlah suasananya bagaimana kan, kebersamaannya bagaimana, sampai ada istilah kalau sebelum datang Ramadan ada istilah apa namanya itu? Munggahan ya. Munggahan bukan? Kumpul bersama dengan keluarga, yuk dipanggil sana sini, kunjungan sana sini. Ulfah Syaban ini. Cucuraknya ada. Coba ini sudah jadi tradisi kita kan. Sebelum Ramadan datang itu ulfahnya ada, kebersamaannya ada, luar biasa ini Syaban ini. Dan terakhir apa? Nunnya, nur, cahaya. Cahaya bulan ini. Jadi kalau kita mau masuk Ramadan, maka isi dulu cahaya dalam tubuh kita. Artinya apa? Artinya biasakan kita melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah sebelum datang Ramadan. Man awwada nafsahu bisya'ban katanya. Barang siapa yang membiasakan dirinya untuk melakukan kegiatan di bulan Sya'ban, dari puasanya ada, baca Qur'annya ada, kemudian sedekahnya juga siap, salatnya siap juga, maka apa? Maka dia faza, akan mendapat kebahagiaan bita'widi, dengan sebab membiasakan tadi itu apa? Di bulan Ramadan. Kita tatkala Ramadan datang, dia sudah siap tempur gitu. Ayo mau apa nih? Mau tarawihnya berapa rakaat? Siap. Berapa kali pertemuan? Siap. Ini baru 2 rakaat udah mengeluh. Hari ini jam berapa? Jam 8 sampai 10, jam 10 misalnya. Itu adalah kloter pertama, selesai. Nanti sholat lagi tarawih jam 12 sampai jam 2 kali pertemuan. Semangat. Tidak mengapa tarawih itu diulang-ulang, bahkan witirnya pun tidak masalah, karena tarawih dan witir di Ramadan sunnah diberjamaahkan. Dan setiap sholat yang sunnah diberjamaahkan, maka itu bisa diulang-ulang berkali-kali. Teman saya di Hadramaut begitu, di Yaman tuh, teman-teman kami di sana. Jadi mereka sampai satu malam terus 3 kali pertemuan tarawih. Di masjid ini jam sekian, kemudian setelah itu pindah lagi ke masjid berikutnya, tarawih lagi, witir lagi. Berikutnya terakhir ada lagi mengadakan. Iya, jam 8, 10, 12 nanti terakhir mungkin sekitar jam 2, jam 1 tuh, sampai jam berapa? Sampai jam 4. Itu tiap malam begitu, 3 kali pertemuan tarawih, luar biasa ya. Nah itu makanya di bulan ini biasakan diri kita untuk melaksanakan semua kegiatan ibadah. Dan ketika Nabi mengatakan bulan ini adalah bulan yang dimana orang-orang lalai terhadapnya, lupa terhadapnya, maka aku perlihatkan kepada mereka bahwa ini bulan yang mulia, bulan agung, jangan sampai disia-siakan. Aku lakukan puasa 30 hari full. Dan juga di bulan ini
semua amal-amal kita akan dihadapkan, diangkat menuju Allah Rabbul Alamin Azza wa Jal. Maka ketika itu aku sangat senang tatkala distorkan amalku, ternyata aku sedang berpuasa. Makanya Nabi kenapa puasa di hari Isnin, hari Kamis? Ya. Ketika ditanya, di antara jawaban beliau adalah karena di hari dua ini adalah tu'radul a'mal. Jadi amal-amal semua itu dihadapkan, distorkan kepada Allah Ta'ala. Makanya beliau senang ketika distorkan amal-amalnya di hari Senin dan Kamis. Alangkah senangnya ketika distorkan saya sedang berpuasa. Makanya Nabi tiap hari puasa Sya'ban, karena semua amal distorkan. Coba kalau kita distorkan, ketika kita distorkan amal kita, kita sedang tidak puasa, 1, 2 sedang maksiat, auzubillah, 3 sedang ini dan itu, kita tidak ada dalam, kita malu sama Allah Ta'ala. Tapi ketika kita dihadapkan amalnya kita sedang puasa, si fulan nih luar biasa ini. Sama halnya kita sholat subuh berjamaah di sini, itu ternyata ada malaikat ada dua sip malaikat ya, ada sip malaikat bagian siang, ada malaikat bagian malam. Dan penggantian malaikat ini, satu di waktu asar ketika mau mendatang maghrib, maka sip bagian siang itu diganti oleh sip bagian malam. Maka oleh karena itu asar jangan sampai kita sia-siakan berjamaah, karena ketika mereka pergi meninggalkan tugasnya, ditanya bagaimana si fulan itu ketika kau tinggalkan dia? Oh, dia sedang berjamaah. Begitupun ketika mereka mau pergi itu nunggu subuh dulu. Ketika subuh sudah masuk, pergilah. Datang subuh masuk, kemudian berjamaah, mereka belum pergi. Setelah itu baru mereka naik, diganti dengan si bagian siang. Nah, ketika itu ditanya lagi nanti, ketika kau tinggalkan mereka, mereka sedang apa? Si fulan. Oh, tadi sedang berjamaah subuh. Kan? Jadi kita ada pujian, ternyata si fulan itu sedang sholat subuh. Ditinggalkan, semuanya sedang sholat. Yang asarnya sholat, subuhnya sholat. Nah, oleh karenanya dua waktu ini ada yang menyatakan adalah waktu wusta. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ada yang mengatakan jagalah sholat, semua sholat jaga oleh kalian, tapi terutama al-wusta ini. Nah, nggak ada yang bisa mengatakan secara pasti wusta itu sholat apa. Sebagian menyatakan subuh, sebagian asar. Karena dua waktu ini bertepatan dengan malaikat penggantian sip malam dan juga siang. Nah, jika memang di bulan ini banyak amal-amal yang akan distorkan, berarti kita jangan sampai terlewati untuk melakukan kegiatan di bulan ini. Terlebih lagi apa? Terlebih lagi di bulan ini banyak membaca sholawat. Banyak baca apa? Baca sholawat. Nyambung nggak kira-kira? Bukankah Nabi lahirnya bulan Rabiul Awal? Kenapa di bulan ini sholawat yang diutamakan? Yang pertama, Rasul mengatakan dalam sabdanya, wa sya'banu syahri. Sya'ban itu adalah syahri, bulan akuan aku. Bulan pengakuan, bukan akuan beliau. Kalau Allah mengaku bulannya Rajab, kalau baginda Nabi bulan Sya'ban. Kalau kita umatnya Ramadan ya. Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Kenapa Rasul saya mengatakan demikian? Nah, ternyata diteliti ayat tentang perintah sholawat itu jatuhnya di bulan Sya'ban. Apa ayatnya itu? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Terus ya ayyuhalladzina amanu sallu. Ini perintah sallu alaihi wasallimu taslima. Itu ternyata jatuhnya turunnya di bulan Sya'ban. Makanya perbanyak sholawat di bulan ini. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan juga semua malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersolawat
untuk Nabi. Bersolawat semuanya untuk Nabi. Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Tapi Allah bedanya, kalau Allah ini solawatnya adalah, kalau dalam Bukhari, as-sana alaih, Allah memuji-muji Nabi. Sana, dipuji Nabi itu. Sebagaimana kita memuji Nabi kan, dipuji Nabi, dipuji dan dipuji, maka Allah memuji. Sana. Ada yang mengartikan dalam hadis Tirmidzi, makna salawat Allah adalah ar-rahmah, rahmat, cucuran rahmatnya kepada Nabi. Kalau malaikat, arti salawat di sini apa? Istighfar, doa, beristighfar untuk kita, untuk Nabi, dan doa. Maka oleh karena itu, jika Allah bersolawat, malaikat bersolawat, maka kita sebagai makhluk yang di bumi, sallu alaihi wa sallimu taslima, bacakanlah solawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali salawatnya? Perbanyak, yang minimal 1000 sehari. 1000 sehari. Maksimalnya nggak ada batas. Mau 1000 kali silakan, mau 2000 silakan, 3000 juga nggak apa-apa. Terus saya punya kisah menarik Pak nih. Ini kitab Qirtas namanya, kitab Qirtas yang dikarang oleh Al-Imam Umar bin Abdurrahman bin Agil Al-Attas Al-Hadrami. Bahwasanya di sini diceritakan ada seorang raja, ya, namanya Sultan Mahmud. Nah, dasar raja ini ada namanya Sultan Mahmud, maka nanti ada kisah tentang penamaan salawat Mahmud namanya. Bagaimana ceritanya? Saya bacakan ya. Jadi beliau ini Sultan Mahmud Al-Ghaznawi, itu kebiasaan beliau dari mulai beliau katakanlah baligh, ya, itu selalu duduk setelah sholat subuh. Mau ngapain? Mau membaca 300.000 kali sholawat. Setiap habis sholat subuh membaca sholawat sebanyak 300.000 kali. Luar biasa ini. Ini raja ini. Sehingga karena ini lama, waktunya lama, hingga orang-orang berdatangan kepada beliau di pintu-pintu kerajaan. Istana datang, mereka menunggu keluarnya sang raja. Mereka ingin mengadukan masalah mereka. Tetapi karena lama, 300.000, bayangkan. Akhirnya mereka pulang. Tidak sempat mengadukan keluhan-keluhan rakyatnya. Dan ini tiap hari begitu. Nah, singkat cerita, falamma kasura dzalik min nabi. Nah, setelah ini berjalan lama, akhirnya raja ini pun mimpi berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Kata Nabi dalam mimpinya, wahai Sultan Mahmud, kenapa kau lamakan dudukmu, sementara di luar banyak orang-orang punya hajat terhadapmu, sehingga mereka pun pulang kembali tidak mendapatkan hajat mereka. Kata sang raja, ya Rasulullah, aku bersolawat kepadamu setiap pagi sebanyak berapa? 300.000 kali. Apa kata Nabi? Jika kau baca salawat sebanyak itu, tentu nanti kebutuhan rakyat tidak bisa terpenuhi. Ketika mereka datang kepadamu punya hajat, punya keluhan, mereka akan pergi lagi, nanti pulang lagi. Sampai kapan begini? Akhirnya kata Nabi, saya ajarkan kamu dengan sholawat yang ikhtisar, yang ringkas. Setiap kamu baca 1 kali saja sholawat ini, itu sebanding dengan
bimi'ati alfin, 100.000 kali. Satu salawat dibaca sebanding dengan 100.000 kali. Jadi kalau dibaca 3 kali cukup nggak? Dibaca 3 kali salawat berarti sama dengan 300.000 kali salawat ini. Namanya salawat Mahmud ya. Terus kemudian setelah kamu baca salawat ini sebanyak 3 kali, kamu keluar dari istana, kamu datangi mereka, terima hajat mereka apa keluhannya, tanggapi. Lalu akhirnya dia pun mendawamkan salawat itu, didawamkan ya. Dan setelah itu beliau pun bermimpi kembali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya apa? Dalam mimpinya kata Nabi begini, apa saja yang kau lakukan selama ini? Kata beliau, saya baca salawat yang kau perintahkan ya Rasulullah, dalam mimpinya. Terus kata Nabi, nah inilah bacaan salawat ini. Panjang juga Pak ini. Nanti insya Allah nanti kalau ada waktu nanti saya share ya ke ini bagi yang mau mengamalkan ini. Itu 1 kali bersolawat itu sama dengan 100.000 bersolawat. Luar biasa ini. Dan juga pernah kejadian ketika Nabi sedang duduk dengan sahabat-sahabat Nabi. Tiba-tiba ada orang Arabi. Orang Arabi berkerudung pakai sorban yang menutupi wajahnya. Dia datang kemudian berucap dengan ucapan yang fasih. Katanya begini, Assalamualaikum ya ahlal izzil ma'alidis syamikh wal qaramil badikh. Kemudian orang itu pun didudukkan di antara Nabi dan antara Abu Bakar Siddiq. Luar biasa orang ini nih. Suruh maju, duduk di antara Nabi dan Abu Bakar Siddiq, tengah-tengah. Kata Abu Bakar bagaimana? Kata Abu Bakar begini, ya Rasulullah, Anda mendudukkan orang ini di antara kita. Iya. Bukankah aku orang yang paling kau cintai ya Rasulullah? Tapi kok orang ini menghalangi kita? Kata Nabi, ya Abu Bakar, inna hadzal a'rabi akhbarani Jibril annahu yusalli alayya salatan lam yusalliha ahadun qabla. Hai Abu Bakar, Jibril memberi kabar kepadaku bahwa orang ini bersolawat kepadaku dengan solawat yang tidak pernah bersolawat dengan solawat ini. Bagaimana solawatnya? Kata Abu Bakar, dia suka baca yaqul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ini solawat dia nih, Arabi ini. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Itu salawatnya. Maka aku dudukkan dia di antara kita. Jadi kalau kita bicara salawat banyak sekali keutamaannya. Yang paling masyhur ketika kita 1 kali bersolawat maka Allah balas berapa kali? 10 kali solawat. Nah, kemudian saya juga baca di sini ini ada keterangan di sini man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikah yastaghfiruna lahu ma dama ismi fi dzalikal kitab. Barang siapa bersolawat kepadaku di dalam tulisan, maka malaikat tidak akan henti-hentinya beristighfar untuknya sepanjang namaku masih ada atau tertulis. Ini baiknya kalau kita punya mobil nih belakangnya ada selawat ya, sallallahu alaihi Muhammad gitu. Jadi sepanjang tulisan itu masih ada di rumah kita, di kertas kita, mobil kita, maka malaikat tidak henti-hentinya beristighfar untuk kita. Sallu ala Muhammad. Nah berikutnya Ibnu Jauzi pernah mengatakan dalam kitab Salawatul Ahzan, Nabi Adam alaihissalam ketika beliau hendak mendekati Siti Hawa, kan dilarang. Ketika beliau sedang tidur kan diambillah tulang rusuk yang sebelah mana,
kanan kiri, kanan kiri, kirinya. Kemudian diciptakanlah Hawa. Bangun dari tidurnya, dia kaget ada perempuan cantik di sampingnya. Langsung beliau mau apa? Mau merangkul. Itulah kebiasaan laki-laki gitu kan. Jadi kalau melihat perempuan gitu kayak kucing lihat apa? Iya. Begitu mau dirangkul langsung ditegur, "Hai Adam, tidak boleh. Itu belum halal." Bagaimana halalnya? Halalnya adalah, kata dalam kitab ini, "Madza utiha?" Kata Allah, berikan dia mas kawin. Kasih mas kawin. Beliau bertanya lagi, "Ya Rabb, madza utiha?" Apa mas kawinnya? Kata Allah, "Ya Adam, sholli ala Safiy Muhammad." Ya, kan? Mas kawinnya adalah bacakan salawat kepada kekasihku Muhammad. Baca salawat, ya Allah sholli ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Nah, berikutnya sekarang ada orang musrif. Ini kisah Bani Israel ya. Ada orang musrif, orang yang benar-benar musrif, berlebihan dalam bermaksiat. Kalau kita minum minuman kan ada batasannya ya. Mungkin kita kalau minum minuman keras ada batasannya, nggak mungkin sehari semalam minum terus ya. Ini musrif parah, nggak ada sadarnya, sadar dikit minum lagi gitu. Musrif namanya juga. Nah, ketika dia meninggal dunia, si musrif ini, itu orang-orang melempar dia kemana? Ke tempat sampah karena jijik melihatnya. Ini orang benar-benar musrif ini, nggak layak kita hormati. Nggak ada yang mau ngurusin dia, dimandikan nggak usah, dikafani juga enggak, dilempar aja begitu ke tempat sampah. Dan ketika dia dilempar mayatnya ke tempat sampah, lamma mata ramauhu bihi fauhallahu li Musa alaihissalam. Allah wahyukan Nabi Musa alaihissalam, kata Allah, an ghassilhu wa sholli alaihi. Musa itu orang mulia, kamu mandikan dia, kamu solati dia. Aneh kan? Beliau turun datang ke tempat itu, ditanya, kenapa orang ini? Ya Allah ya Rabb, Engkau maha tahu tentang keadaannya, tapi kenapa orang musrif ini kok segitunya dimuliakan sampai aku sendiri yang turun tangan, kata Nabi Musa. Berarti ini suatu kehormatan. Kata Allah, ya Rabb, wa bima dzalik qala innahu fathat Taurah. Orang ini pernah suatu hari membuka kitab Taurat. Dibuka kitab Taurat, kemudian fawajada, dia dapati di dalamnya ada nama Muhammad. Tentang Muhammad situ ada nabi akhir zaman namanya Muhammad. Nah, ketika orang ini melihat nama Muhammad, fasalla alaihi, langsung dia baca sholawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini doang dasarnya Allah muliakan orang ini. Bagaimana kalau kita sholawat tiap hari? Bayangkan saja coba mulianya. Dan semua wali-wali Allah Ta'ala, semua wali yang mendapat kedudukan tinggi maqam, tidak ada satupun yang tidak bersolawat dengan ribuan kali, nggak ada. Semuanya solawat. Mau wali yang mana? Semuanya solawat. Mau wali paling tinggi. Oleh karenanya, mumpung di bulan ini kita berbanyak solawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman dulu ada seorang sahabat Nabi namanya Ubay bin Ka'ab. Ini hadis Tirmidzi ya. Ini banyak riwayatnya sahih, bahwasanya Nabi ketika telah terlewati 2/3 malam beliau bangun tahajud. Kemudian Nabi bersabda, ayuhan nas uzkurullah, wahai sekalian manusia, wahai sahabat, wahai sahabat-sahabatku yang masih tidur, uzkurullah, ingatlah Allah. Ingatlah Allah, ja'atir rajifah tatba'uhar radifah, akan datang nanti sangkakala, akan datang kiamat, akan datang kematian, kata Nabi begitu. 2/3 malam itu. Nanti di sini kalau bangun malam nanti jam 2, jam 3 tuh bangun, teriak-teriak sini nih. Mau imamnya boleh,
Umar Botnya juga boleh, atau DKM-nya juga boleh. Ayuhan nas gitu. Wahai sekalian manusia, uzkurullah. Uzkurullah ini kan kalau kita hadis ini riwayatnya ini kan ini menandakan gitu kan. Ada sebuah himbauan gitu di malam itu. Uzkurullah. Ayo kita sama-sama zikir kepada Allah. Ja'atir rajifah, akan datang hari kiamat. Akan datang gempa, akan datang kematian gitu. Kata Ubay begini, ya Rasulullah, inni uksirus salata. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini di malam hari itu memperbanyak bersolawat kepadamu. Kira-kira berapa waktukah yang aku jadikan di malamku itu untuk bersolawat kepadamu? Kata Nabi, masyita, terserah kamu. Bagaimana kalau seperempatnya aku jadikan solawat? Kata Nabi, masyita, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah lagi, fahuwa khairun laka, itu jauh lebih baik lagi. Jika demikian, aku akan tambahkan lagi menjadi setengah waktu malamku aku isi dengan salawat kepadamu. Kata Nabi, masyita, terserah kamu. Jika kau tambah lagi, itu jauh lebih baik. Jika demikian, kata Ubay, aku jadikan 2/3 malamku untuk bersolawat kepadamu. Kata Nabi, terserah kamu. Jika ditambah lagi, itu jauh lebih baik. Akhirnya kata beliau, jika demikian, maka seluruh malam aku jadikan bersolawat untukmu. Apa kata Nabi? Jika demikian, idzan tankafi hammuk, wa yaghfaru laka dzanbuk. Jika demikian, maka semua keinginanmu, semua hajatmu dunia akhirat akan tercukupi dan Allah akan ampuni dosa-dosamu. Tuh. Artinya apa? Beliau di malam hari itu enggak baca doa. Tidak baca doa, tidak baca sholawat aja gitu. Semalaman sholawat, sholawat dan sholawat. Ini yang pertama. Jadi di bulan ini yang paling utama adalah banyak-banyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Ya, yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, perbanyak berpuasa. Ini ada lagi, saya buka kitab riba ya. Ada kitab lagi nih. Ini kitab ini namanya kitab Durratun Nasihin. Memang kitab ini banyak menyimpan hadis maudhu, hadis palsu. Kalau kita belajar kitab ini tanpa mentahqiq, tanpa mensyarahi, meneliti hadis-hadis ini, kita banyak terjebak ya. Oleh karenanya hati-hati dalam membuka kitab ini, karena banyak hadis-hadis maudhu. Dan alhamdulillah saya dapat sanad bahwa hadis kitab ini ada pensyarihnya, ada penyaringnya. Jadi tidak semua bisa kita keluarkan. Di sini disebutkan ini hadis dhaif ya. Hadis dhaif ini riwayat dari Al-Imam Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib juz ketiga halaman 343. Dan Al-Baihaqi juga mengeluarkan hadis ini dan isnaduhu dhaif. Ini dhaif tapi bisa kita amalkan ya. Apa katanya? Tentang kaitan bulan suci, bulan Sya'ban. Bahwasanya Rasul bersabda, annahu qol man shoma salasata ayyamin min awali Sya'ban. Barang siapa yang berpuasa 3 hari di awal Sya'ban, 3 hari di pertengahan Sya'ban, 3 hari di akhir Sya'ban. 1, 2, 3, 13, 14, 15, 27, 28, 29. Jadi kita puasa 3 kali, dari mulai awal 3 hari, pertengahan 3 hari, akhir 3 hari. Apa kata Nabi? Kataballahu lahu thawaba sab'ina nabiyan. Maka Allah akan catat untuknya pahala 70 nabi. 70 nabi.
Yang kedua, wa kana kaman abadallaha ta'ala sab'ina aman, dan dia seperti telah melaksanakan ibadah kepada Allah selama 70 tahun. Luar biasa ini. Wa in mata, jika dia meninggal di tahun itu, fi tilka sanah mata syahidan, maka dia akan meninggal dalam keadaan syahid. Puasa 3 hari, awal, tengah, dan akhir. Kalau puasa sunnah enak Pak, nggak kayak puasa wajib. Kalau puasa wajib tidak boleh dibatalkan. Kalau puasa sunnah, kita niat malam hari, niat saya puasa, nawaitu sama niat saya puasa esok hari bulan Sya'ban. Esok harinya ada yang ngawal ngopi, ya kan? Kita udah niat tadi malam kan, ngopi aja. Habis itu puasa lagi, gitu. Lanjutin lagi. Ada pendapat membolehkan gitu. Sepanjang belum asar masih bisa niat. Nanti jam 10 makan uduk lagi, ditawarin makan lagi gitu. Ya, enak. Tapi pendapat yang sahih, pendapat yang kuat itu kalau kita niat puasa sunnah, kalau belum diisi di pagi harinya dengan makan minum, baru kita boleh niat. Pendapat yang kuat yang sahih ini ya. Jadi kalau kita mau niat jam 8 jam 9 ini, misalnya pagi ini kita mau puasa, ternyata kita belum kita belum niat di malam hari, masih dibolehkan kalau di bulan di puasa sunnah. Sepanjang belum zuhur ya, belum zuhur masih boleh kita niat. Yang dengan catatan belum makan belum minum. Ini pendapat yang kuat, yang sahihnya. Tapi muqabilnya pendapat yang kedua itu membolehkan kita niat meskipun sudah makan sudah minum, yang penting belum zuhur. Bahkan ada yang mengatakan setelah zuhur pun masih bisa niat. Ini banyak pendapat yang ini, tapi ini pendapat ini tidak boleh disebarluaskan, hanya untuk kita pribadi saja. Kita nggak boleh mengajak orang-orang puasa, ayo nanti gini aja, nggak boleh. Untuk diri kita aja sendiri ya. Itu nanti puasa lagi. Nah, bagaimana hadis yang mengatakan katanya kalau sudah pertengahan Sya'ban tidak ada puasa kan? Jika sudah intasab Sya'ban, apabila sudah pertengahan Sya'ban tanggal 16 maka tidak ada puasa lagi, tidak boleh kalian puasa. Bagaimana hadis ini? Hadis ini berlaku bagi orang-orang yang tidak puasa sebelumnya. Ujuk-ujuk puasa tanggal 16 saja gitu kan. Tanggal 1 enggak, belasan enggak, ujuk puasa tanggal 16, maka ini Nabi melarang, tidak ada puasa setelah Sya'ban. Tapi jika mereka puasanya itu sebelumnya udah puasa, baik tanggal 1-nya atau belasannya, tanggal 13, maka larangan ini tidak berlaku. Lanjutkan puasanya sampai apa? Sampai selesai. Jadi dua amal yang terpilih, yang terbaik di bulan Sya'ban ini yang mesti kita lakukan ya. Yaitu apa? Banyak-banyak bersolawat dan banyak-banyak berpuasa. Yang lainnya apa? Banyak sekali. Intinya kita bersiap diri untuk menyambut Ramadan. Maka apa sih di dalam Ramadan itu kegiatannya? Nah, kita biasakan di bulan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita taufik, ya, hidayah, kekuatan agar kita bisa melaksanakan semua kegiatan-kegiatan di bulan ini dengan penuh khidmah, penuh kehusyuan ya. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan tentang salawat Jibril. Saya pernah dengar bahwa salawat Jibril itu bisa datang rezeki. Salawat Jibril, hebat ya salawat Jibril. Kenapa disebut salawat Jibril gitu? Kenapa dikatakan salawat Jibril? Karena beliaulah yang menyuruh Nabi Adam bersolawat itu. Dengan salawat itu disebut dengan salawat Jibril. Apa salawatnya? Sallallahu ala Muhammad. Terus? Enggak ada salam, enggak ada. Segitu doang. Sallallahu Muhammad segitu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ini namanya salawat Jibril. Salawat Jibril gitu. Khasiatnya banyak sekali ini, banyak sekali khasiatnya. Di antaranya kalau kita punya hajat apapun ya, coba baca salawat ini 1000 kali tiap hari.
Tapi hu-nya jangan diharkati ijazahnya itu. Jadi sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, bukan sallallahu. Ini dari Lirboyo ini ya. Orang pengen punya rumah, terbayar hutang, sembuh dari penyakit, naik derajat dan sebagainya, baca 1000 kali sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Cepat ini, cepat. Paling nggak nyampe setengah jam itu, nggak nyampe. Baca, siapin tasbihnya tuh. Nanti ada 2 sanad ya, dibaca ini 1000 kali tiap hari, tapi jangan minta apa-apa. Sudah, biar aja. Nanti malam Jumatnya Pak, malam Jumat nih, titik ininya, intinya. Misalnya kita baca di hari Jumat, baca itu 1000 kali. Terus, nah begitu malam Jumatnya kita gabungkan, siapkan diri kita 10.000 kali kalau bisa. Kalau bisa. Setelah itu selesai 10.000 kali, minta sama Allah. Mau apa kita? Dan ini banyak terbukti. Orang yang pengen punya rumah, mintanya 1 rumah, jadi bertingkat-tingkat rumahnya. Ada orang minta bayar hutangnya banyak, baca ini, minta berkahnya, tawasul kepada Nabi, luar biasa, hutangnya terbayar, bahkan lebih, melimpah ruah. Itu salat Jibril. Masih banyak yang lain-lainnya juga ya. Saat iya, jadi namanya bacaan itu satu majelis, satu waktu, jangan dipisah-pisah. Ya, itu afdalnya begitu, jangan dipisah-pisah, dicicil. Baiknya langsung sekaligus. Nanti kalau Bapak bacanya dicicil, nanti berarti hajat pun dicicil nanti. Bebas. Perbanyak sholawat kepada Nabi. Pokoknya yang kita ingatkan, semua solehin Bapak Ibu, semua solehin, semua aulia, tidak ada yang tidak bersolawat kepada Nabi. Mustahil, bahkan nggak mungkin ada orang soleh, ada orang wali, dia jadi angkat kedudukannya nggak solawat, nggak mungkin. Ada solawatnya dia tuh. Ada solawatnya, pasti ada. Orang yang tadi aja, orang yang muslim aja segitunya, bagaimana kalau kita ya? Makanya kan perintah dalam Al-Quran, sallu alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah, aku saja bersolawat untuk Muhammad, juga malaikatnya. Nah kalian pun baca solawat kepadanya. Apa yang membuat kalian gak mau solawat? Udah jelaskan dalam Al-Quran, sallu alaihi wa sallimu taslima. Banyak solawat kepada beliau ya. Cuma di sini mungkin ada beda-beda segotnya, bentuknya. Ada yang pakai sayyidi, ada yang enggak. Kalau kita lihat banyak riwayat Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimanakah kami bersolawat kepadamu? Kami baca salam tahu, tapi bagaimana baca solawat kepadamu? Banyak riwayatnya mengatakan, qulu, ucapkan solawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim, sampai selesai. Ini kan nggak ada sayyidi, kan? Tapi kita baca banyak baca. Nabi mengatakan, qulu, ucapkannya begini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita nih biasanya baca apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad lagi. Bagaimana pandangan para ulama tentang ini? Nabi perintahkan qulu, ucapkannya itu Allahumma sholli ala Muhammad, bukan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, menurut 4 mazhab dari Imam Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, kalau di luar sholat ya, membaca sholat Ibrahimiyah ini, itu semua sepakat silakan baca sayyid ditambahkan, nggak apa-apa. Kenapa dasarnya adalah adab. Masa kita baca ke Nabi, menghormati Nabi, nggak langsung ya Allah berikan salawat kepada Muhammad, ini kan kayak gimana gitu. Tapi kalau kita baca sayyid itu, ya Allah berikan salawatmu, limpahkan salawatmu kepada siapa? Kepada pemimpin kami, kepada baginda kami Muhammad namanya. Kan sopan tuh. Nah makanya semua 4 mazhab ini mereka membolehkan dibaca sayyidi tambah sayyidi. Kenapa? Karena maqam adab. Kalau kita baca Allahumma sholli ala Muhammad, maqam imtisal namanya. Kita nurut
kita nurut perintah Nabi. Kata Nabi, qulu Allahumma sholli ala Muhammad. Ini perintah Nabi. Kalau kita baca pakai sayyidi, ini maqam adab, karena kita adab kepada beliau. Nah, akhirnya muncullah satu kaidah yang berbunyi al-adabu khairun minal imtisal. Al-adabu, melakukan adab, itu jauh lebih baik daripada mengikuti imtisal perintah Nabi. Meskipun perintah Nabi, tapi kalau makom adab lain cerita ya. Adab lebih tinggi daripada imtisal. Contohnya begini, pernah Nabi terlambat sholat. Ketika itu karena dikira Nabi nggak datang sholat, akhirnya iqomah diadakan. Begitu iqomah diadakan, majulah siapa ditunjuk, Abu Bakar As-Siddiq maju ke depan. Nah ternyata ketika beliau jadi imam, Allahu Akbar, nah ternyata Nabi datang kan, Nabi datang sampai sahabat itu memberikan apa? Memberikan ruang untuk Nabi. Dan mereka keprok pokoknya tuh. Masa kasih tahu, wahai Abu Bakar, itu ada Nabi di belakangmu gitu. Keprok gini nih. Dulu ributlah, keprokan. Kemudian Abu Bakar Siddiq melihat dengan sudut matanya, oh iya benar ada Nabi di belakang saya nih. Dia mau mundur, kata Nabi, oh stop, teruskan jadi imammu. Isyarat tapi ya stop, ini perintah nih, kamu jangan mundur Abu Bakar, teruskan imammu. Ini kan perintah, ini wajib dilaksanakan. Oh jangan mundur. Tapi tetap dia mundur, ternyata tetap mundur kan. Akhirnya Nabi pun maju ke depan jadi imam. Selesai itu ditanyalah, kenapa kalian tadi keprok? Kan itu ngasih tahu bahwasanya ada engkau, ngasih tahu imam bahwa ada engkau di belakang. Kata Nabi, bukan begitu caranya. Kalau ada sesuatu menimpa kalian dalam sholat, maka fasabbihu, bertasbihlah, baca subhanallah. Datanglah akhirnya masuk ke ini jadi ajaran Islam. Ketika imam salah, baca subhanallah. Keprok itu untuk perempuan, bukan laki-laki. Laki-laki nggak boleh keprok. Min amalin nisa ya keprok itu ya. Tidak boleh laki-laki keprok. Jadi kalau perempuan manggil temannya bukan dengan suara, karena suaranya ini jadi fitnah nanti. Besti, yang begitu perempuan tuh. Keprok. Nah ini perempuan. Dan ketika perempuan sedang sholat ada kesalahan, bukan tasbih tapi keprok kan perempuan. Kemudian ditanya lagi, kamu kenapa tadi tidak mau mengikuti arahanku? Bukankah kamu aku suruh jadi imam tadi, jangan mundur? Apa katanya? Tidak layak bagiku jadi imam sementara di belakangku ada orang yang mulia, kan? Adab, dia adab ngambilnya. Nah di sini maka muncullah kaidah tadi, al adabu khairun minal imtisal. Adab itu lebih tinggi daripada imtisal perintah Nabi. Nah sekarang kita kata Nabi, bacalah Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kan perintah. Di sini ada apa? Ada adab di sini. Kalau kita baca itu luar biasa, kurang adab kita. Coba kita panggil bapak kita dengan sebutan namanya. Misalnya bapak kita Joni, John Tadwid. Ini kan kurang ajar ini, John Tadwid, John. Tapi kalau kita sopan, wahai ayahku Joni, misalnya bolehlah pakai Joni, tapi pakai itu dulu, wahai ayahku Joni, pakai saya uang misalnya, kan sopan begitu. Nah itulah ibaratnya. Jadi masalah sayyidi ini, kalau orang mau nambah-nambah nggak masalah, tapi kalau tidak pun tidak masalah juga. Karena dari 4 imam ini, satu imam yang kurang setuju dengan kaidah al-adab khairun min imtisal. Siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Yang 3 sepakat ini, adab itu lebih tinggi daripada imtisal. Nah, jadi masalah ini khilafiyah antara kita. Jadi yang baca sayyidi silahkan monggo. Ya, ini kalau di luar sholat, Pak. Di luar sholat. Bagaimana kalau baca sayyidinya di dalam sholat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Baca Ibrahimiyani pakai sayyidi dalam sholat. Bagaimana menurut 4 mazhab tadi? 2 mazhab sepakat, silakan dibolehkan. 1 mazhab Hanafi, 2 mazhab Syafi'i. Boleh pakai sayyidi. 2 mazhab lagi, Maliki dan Ahmad bin Hanbal, tidak boleh.
Tidak boleh kalau sholat mah gitu kan, nambah-nambah ini. Tapi kalau dua mazhab tadi silakan saja, saya anggapnya adab, bukan imtisal, adab gitu. Silakan Pak. Itu udah tinggi-tinggi apa kenapa? Iya silakan. Kegunaannya. Oh. Ya tadi sama. Iya, jadi kalau kita baca Sayyidi ke Muhammad, bagaimana kalau ke Ibrahim juga pakai Sayyidi, sesuaikan juga. Ya, itu nggak sama kayak tadi, masalahnya itu sama. Jadi kalau misalnya ada yang nambah-nambah, Ibrahim pakai Sayyidi, Muhammad pakai Sayyidi, silakan saja, nggak apa-apa. Fungsinya sama nggak penggunaan sholawat antara sama saja. Kita jangan katakan oh hebat Sayyidi dong, itu lebih unggul, jangan juga gitu. Jangan juga begitu. Yang umum ini nggak pakai Sayyidi, jangan begitu. Pokoknya semua sholat baik. Dan Pak, perlu kita ingat ya. Jadi semua zikir, semua wiridan nih. Semua wiridan ada satu wiridan yang tidak usah pakai ijazah. Kalau kita mau baca wiridan apapun, Asma Husna, Quran, zikir ini itu ada sanadnya, ijazahnya, kecuali sholawat Nabi SAW. Tidak ada sanad pun nggak masalah. Kenapa? Langsung tembus ke Nabi. Tapi alangkah lebih baiknya lagi ada sanadnya gitu. Mentang-mentang begitu, oh iya baca, ada sanadnya juga. Dan sholawat ini tidak kayak yang lain Pak. Kita punya amalan zikir, misalnya tahlil, takbir, tasbih atau Quran, itu panas bawaannya, panas. Semakin baca panas itu badan kita. Tapi kalau salawat, berapapun yang kita baca tetap adem, sejuk. Salawat itu sejuk, adem, enak. Ya, salawat luar biasa ini. Dan satu lagi Pak, dari mumpung ingat nanti hilang lagi nanti. Jadi salawat ini kan semua amal-amal itu kan nggak boleh riya Pak ya. Tapi kalau sholawat ada pendapat mengatakan boleh riya. Riya pun dibolehkan sholawat ini. Ya. Saking hebatnya ini sholawat ini. Ya Nabi salam alaik. Bisa kita sengaja diperlukan surah ini. Pokoknya biar orang apa sih meresapi mana kita cinta kepada beliau. Ada yang membolehkan. Nggak pakai itu nggak masalah. Yang penting sholawat, ini nama sholawat dan sholawat. Ya silakan Pak, kenapa? Adakah riwayat yang mengatakan baca Yasin itu di malam Sabtu? Oh itu pun dibahas itu nanti berarti itu mah tema khusus itu mah. Jadi selain dari itu, di antara kemuliaan bulan Sya'ban bagus juga, tapi di antara kemuliaan bulan Sya'ban adalah ada malam yang dimuliakan setelah Lailatul Qadar. Apa? Malam nisfu Sya'ban yang jatuh pada malam apa? Malam keberapa? Ke-15, malam nisfu Sya'ban, di mana di malam itu Allah akan ampuni semua hamba-hambanya. Karena di malam itu Allah turunkan rahmat-rahmatnya sebanyak 300 rahmat turunkan ya. Jadi Allah ampuni semua hambanya di malam itu, kecuali orang yang musyrik, dukun, pendendam, kemudian yang masih merutinkan zina, minuman keras, menyakiti orang tua, termasuk juga diantaranya yang masih musbil ya, masih senang dengan menutup mata kaki, termasuk juga senang dia merasa gaya, merasa sombong, ini nggak boleh nih. Itu nggak diampuni dosanya. Dan di malam itu disunahkan kita baca doa banyak-banyak. Ada tata-tata khusus di malam itu dengan baca surat Yasin. Insya Allah di malam, nah itu nanti aja ya. Yang penting salawat terus sekarang mah. Sudah Bapak, masih ada? Kalau dengan musik gimana? Ditambah-tambah dengan musik gitu juga. Kira-kira kaidah apa?
Iya betul, musik bagus juga pertanyaannya. Bagaimana kalau sholat pakai musik gitu kan? Bukan musik dilarang, kan? Sebetulnya kalau pendapat yang sahih itu, pendapat yang sahih, musik tuh nggak boleh kita dengarkan, hukumnya haram. Haram. Apa dasar haramnya? Wa minan nasi may yashtari lahwal haditsi liyudilla an sabilillah. Di antara orang ada man yashtari, orang yang membeli, menjual belikan apa? Lahwal hadits. Lahwa al hadits. Lahwa main-main, al hadits omongannya. Artinya irama. Irama. Tapi tujuannya apa? Liyudillan nas, agar menyesatkan orang-orang dengan irama itu. Dasar ini akhirnya pendapat yang paling kuat, musik itu hukumnya haram, termasuk diantaranya gitar, seruling gitu kan, tidak boleh. Kecuali yang ada memang ada pernah terjadi musik tapi digunakan zaman Nabi, seperti duf, hadroh itu. Ada kan Nabi ketika datang ke Madinah disambut oleh sahabat-sahabat Ansor, baca apa? Tala'al badru kan? Ini boleh ini. Nah ini intinya kalau kita ambil pendapat yang kuat itu tidak boleh memakai musik-musik. Kalau kita kuat, di zaman sekarang nggak kuat Pak kita. Sekarang tuh kayaknya apa yang musik itu? Kayak biasa-biasa saja. Kan yang namanya dulu itu dulu. Ketika ada seorang ulama datang ke rumah kita, di rumah kita ada gitar aja, takut mereka, sembunyikan. Serulingnya, aduh malu kita gitu. Dulu begitu, sekarang enggak. Piano di depan ustadz coba ngajar, enggak ada takutnya, ini udah piano sini. TV coba musik-musikan, HP juga musik-musik juga. Ini udah biasa. Jadi kalau kita pegang pendapat yang kuat ini, kita nggak akan kuat di masa-masa sekarang. Nah pertanyaannya, apakah ada pendapat yang mungkin membolehkan musik? Nah ini nih. Nah saya pribadi, saya ambil pendapat ini karena ketidakmampuan saya untuk amar ma'ruf nahi munkar di sini. Ini haram nih piano nih, kan boleh kan? Nggak bisa kita. Ada pendapat dalam kitab Yaqutun Nafis sarahnya itu. Jadi musik-musik, bahkan gitar yang memang sekelas haram itu pun kalau untuk tidak sampai liudilan nas, kan istilah Al-Quran mengatakan kalau liudilan nas, kalau orang sampai lalai kepada Allah, lupa kepada Allah pokoknya, benar-benar lupa, mendalami irama itu, akhirnya apa yang dipikirkan bayangan dia, menghayal ke sana ke sini, Allah dilupakan, ini yang haram seperti itu. Sepanjang musik itu atau lagu tidak sampai kita lalai kepada Allah, tetap ingat, bahkan dengan musik ternyata bisa menyentuh hati. Misalnya nih, ada musik kan, musik salawat bisa menyentuh hati kita, itu teruskan saja, nggak ada haramnya. Kita begitu. Saya menyaksikan misalnya ada kiai sekarang dan itu menjadi tools dakwah. Jadi siarnya itu sekarang pakai sound system yang dengan megawatt yang berapa? Tadi sholat yang dipadukan gitu. Bahkan tadi kalau riwayatnya salamnya nggak ada kan, tapi sekarang saya ini ada nih. Dan itu menjadi syiar dakwah yang luar biasa nasional. Cuma ya secara ketika ini orang ramai tidak terkontrol lagi, apakah nanti duduknya bersamaan laki-laki dan perempuan terpisah atau tidak, itu yang menjadi masalah. Kira-kira tadi kaidah usul fikih yang bisa kita terapkan untuk semacam ini apa? Kalau argumennya tadi syiar. Ya, jadi kalau ada kaidahnya begini Pak, al-hukmu yadur ma'illati. Al-hukmu yaduru. Al-hukmu, hukum itu yaduru, berputar-putar, enggak permanen gitu, enggak. Al-hukmu yaduru ma'illatihi, bersama dengan ilatnya. Di hukum itu berputar-putar bersama dengan ilatnya. Ketika ilatnya ada, di sini hukumnya haram. Kenapa? Waktu dulu masih kuat dulu kan, masih kuat orang-orang malu kepada para ulama, terapkanlah ini. Tapi jika sudah terjadi seperti sekarang ini kan, maka hukum yang tadinya haram pun berubah menjadi ya boleh. Pendapat yang lemah nih. Dalam kitab tersebut Pak dikisahkan ada seorang imam besar namanya Ibnu Hajar al-Haytami. Beliau sangat-sangat keras tentang musik-musik, haram dan haram pokoknya. Suatu ketika diundang kemana? Ke satu tempat di mana itu ada musik-musik.
kumpul bersama baca maulid. Kemudian nah ketika maul qiyam kan baca ya Nabi kan, ya Nabi salam alaika, itu ada musiknya. Ini beliau yang mengharamkan benar ketika itu ikut bergoyang badannya ternyata. Ini kayak menikmati gitu kan. Selesai acara ditegur, wahai imam, ya apakah anda yang mengarang kitab Az-Zawajir? Ya betul. Di situ keras anda mengatakan musik itu, iya haram musik itu. Tapi kenapa ketika saya lihat tadi anda ketika ada musik diputar gitu, ditampilkan gitu kan, saya anda bergoyang-goyang, saya juga nggak tahu kok ikut goyang aja. Tapi beliau nggak mengatakan boleh nggak, hanya saja ketika itu ada musik dipadukan dengan sholawat, kok kenapa ini goyang-goyang ini gitu kan. Jadi yang mau bersikeras memegang pendapat yang kuat silakan, mangga, nggak usah musik-musikan, nggak usah pakai nyanyian, nggak boleh, silakan. Yang pengen pendapat yang ringan silakan, ya. Kayak sekarang kita kan, apakah semua nyanyi salah? Semua nyanyi itu nggak boleh, tergantung nyanyinya, niatnya apa. Jika nyanyian yang mengobarkan semangat kita berkobar gitu, terus nyanyi seperti apa lagu Indonesia Raya, maju itu kan banget. Atau nyanyian yang bisa meneduhkan suasana, menenangkan keadaan, kayak anak-anak kecil, bayi yang nangis, kita tenangkan dia dengan nyanyian. Biasanya gimana kalau kita tenangkan bayi itu? Ya, nang ning gitu kan, begitu kan? Ini kan nyanyian juga ini. Biar dia tenang gitu. Atau isi kita marah-marah, melotot, wahai bunga, nyanyi kita nyanyi sama dia tuh biar tenang. Artinya kalau nyanyian seperti itu ada manfaatnya, silakan. Yang tidak boleh itu liyudillan nas an sabilillah. Kita lalai kepada Allah, malah menghayal yang macam-macam. Yang nyanyinya perempuan, lagu-lagu cinta, lagu-lagu galau, kita membayangkan masa-masa dulu ini nih. Dibayangkan masa dulu pacaran, ini yang haram seperti itu. Lupalah Allah akhirnya kan. Apalagi ya bapak-bapak nih ya, mungkin punya masa-masa dulu kan, kenang-kenangan lagu dulu. Ketika diputar lagu itu ingat masa-masa dulu. Nah ini nih, lupa kepada Allah, jangan seperti begitulah. Ini yang gak boleh. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, kajian pagi ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah